Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aditya Rambe, NIM 501190352, kelas 2J, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di video ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak yang terhormat Bapak Z. Haryanto SHMH. Baiklah, soal yang pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Baiklah, tahap pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kecil. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Tahap kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi perusahaan dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang dapat melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Soal yang kedua, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Yang pertama, teori Erich G. Adolfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory Human Needs. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengembangkan 3 kebutuhan manusia, yaitu pertama, kebutuhan eksistensi atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut existence needs. Apa itu kebutuhan eksistensi? Yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor psikologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan hubungan, related needs, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, growth needs, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Teori yang kedua yaitu teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu
mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki. Hierarki kelima kebutuhan tersebut adalah: 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Yang kedua, kebutuhan keamanan, safety needs, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman polusi, perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, social needs, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan teman dan keluarga. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai setiap orang. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi dini, self-actualization. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Teori yang ketiga, teori kebutuhan M.C. Shellen. Seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David M.C. Shellen mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian utilisasi dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan M.C. Shellen diantaranya adalah kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan, need for power. Teori yang keempat yaitu teori motivator Eugene Hertzberg. Frederick Hertzberg adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori motivator Eugene Hertzberg. Teori motivator ini juga dikenal dengan teori dua faktor, yaitu kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. Yang kedua, ketidakpuasan bekerja. Faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan belajar bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali menimbulkan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut juga faktor Heysen. Yang kelima, teori harapan Fromm. Seorang profesor Kanada yang bernama Victor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm, yaitu harapan. Yang pertama, harapan atau ekspektasi, yaitu kepercayaan seseorang bahwa usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua, instrumentally, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Yang ketiga, valency, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang terhadap sebuah hasil. Baiklah, soal ketiga, akhir-akhir ini pemerintah dari berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi
COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintahan atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat sekarang ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Yang pertama, saya akan memberikan motivasi tentang wabah COVID-19 ini. Berusaha semaksimal mungkin untuk membawa perusahaan melewati masa sulit berat dengan selamat. Meminta kerjasama kepada seluruh masyarakat, seluruh karyawan untuk menghadapi situasi ini dengan ketenangan hati, pikiran, harapan, dan semangat yang tidak pernah padam bahwa cobaan ini segera akan berakhir dan membuat kita lebih kuat dari sebelumnya. Menjadikan kepada karyawan bahwa situasi tersebut memberikan perundungan kepada kita sebagai manusia dengan penuh kesombongan. Ini menjadi semakin jauh dari Sang Pencipta. Bahwasanya pendekatan kepada Sang Pencipta dan kepedulian kepada sesama semakin disadari. Mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh karyawan untuk berdoa agar wabah ini segera berakhir, menjaga semangat hati dan pikiran agar bisa produktif dan lebih kreatif lagi. Kemudian menyarankan kepada seluruh karyawan maupun masyarakat agar jangan mengkonsumsi berita mengenai COVID-19 ini yang tidak jelas sumbernya, karena hal ini dapat memicu kecemasan, kepanikan, dan saling mencurigai. Apa yang dilakukan yaitu membaca informasi mengenai wabah ini dari sumber resmi atau bertanya langsung kepada pihak otoritas. Baiklah, itulah jawaban saya dari UAS pengantar manajemen. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.